3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Assalamualaikum, halo guys. Kalian tahu tidak mengapa roket bisa terbang di luar angkasa meskipun tidak ada oksigen? Kok bisa ya? Nah guys, maka pada video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang rahasia roket bisa terbang di luar angkasa meskipun tidak ada oksigen. Bagaimana ya roket bisa tetap meluncur di luar angkasa yang hampa udara? Ternyata roket bisa terbang dengan mengandalkan pembakaran dan hukum gerak ketiga Newton. Roket memiliki mesin yang penggerak yang berbeda dengan jenis mesin penggerak pesawat terbang atau peralatan lain yang ada di bumi. Seperti mesin lainnya guys, di mana roket beroperasi menggunakan pembakaran. Diketahui semua pembakaran membutuhkan oksigen, maka roket membawa oksigen cair keluar angkasa agar mesinnya bisa beroperasi di sana. Jadi mesin roket tidak tergantung pada udara sekitar seperti mesin mobil untuk bisa beroperasi. Nah sobatku sekalian, kalian tahu selain membawa bahan bakar, di mana roket juga membawa minyak tanah atau metana atau hidrogen cair untuk menghasilkan reaksi pendorong. Seperti kata Cassandra Marion, penasihat sains untuk Canada Aviation and Space Museum di Ottawa kepada Live Scene pada Rabu 25 Mei tahun 2022. Desain roket pun guys dibuat sedemikian rupa mencakup ruang bakar, tempat oksidator dan bahan bakar bereaksi, serta kemudian nosel tempat menghasilkan energi pembakaran. Jika Anda mendorong kekuatan yang cukup ke bagian bawah roket, reaksinya adalah gerakan roket ke arah yang berlawanan, kata Marion lebih lanjut. Di mana proses itu mengacu pada hukum gerak ketiga Isaac Newton. Bahkan, setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dengan kata lain, di mana roket bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku di alam semesta. Terkadang gaya tidak seimbang yang kita lihat sebagai percepatan roket mendorong keluar angkasa. Aturan gerak juga harus mempertimbangkan mekanika orbital di sekitar planet besar seperti bumi. Sederhananya guys, setiap kemungkinan ketinggian memiliki kecepatan tertentu. Titik tertinggi orbit dikenal dengan periapsis dan tidak terendah adalah apoapsis guys. Di mana NASA telah menjelaskan di mana roket hanya dapat meningkatkan periapsisnya dengan menyalakan mesinnya atau dengan cara lain meningkatkan energinya saat berada di apoapsis. Atau jika roket ingin menurunkan ketinggiannya, mereka perlu mengeluarkan energi atau menyalakan mesin pada periapsis. Selain itu, di mana atmosfer bumi bertindak sebagai hambatan terus-menerus pada pesawat ruang angkasa dan stasiun luar angkasa internasional, di mana kondisi ini mengharuskan mereka untuk menembakkan mesin roket secara berkala untuk mencegah jatuh kembali ke bumi. Jadi misi di semua orbit bumi kecuali yang tertinggi harus membawa bahan bakar yang cukup untuk agar tidak jatuh. Ada pengukuran yang sangat tepat tentang berapa banyak bahan bakar yang dimasukkan ke dalam roket itu. Tergantung pada ukuran roket guys, jenis bahan bakar, dan segala sesuatu yang ditambahkan ke dalam massa roket. NASA juga sering menggunakan hidrogen cair dan oksigen cair karena kombinasi itu memberikan impuls spesifik tertinggi dari bahan bakar roket yang biasa digunakan. Namun, hidrogen memiliki kerapatan yang sangat rendah sehingga tidak praktis untuk menggunakan propelan. Itu sebabnya banyak misi peluncuran roket membutuhkan booster. Di mana salah satu contohnya adalah sistem peluncuran luar angkasa NASA. Roket luar angkasa untuk misi bulan yang dirancang menggunakan dua pendorong ataupun booster. Bersama-sama booster menghasilkan 75% dari total daya dorong peluncuran atau terbuka di tahap baru yang diperlukan untuk meluncurkan SLS. Untuk tujuan yang lebih jauh, badan antariksa menjadi kreatif.
Untuk penghemat uang saat memotret planet yang jauh seperti Jupiter, beberapa pesawat ruang angkasa mengitari sebuah planet misalnya Venus dan menggunakan gravitasinya untuk mendapatkan peningkatan kecepatan. Ini mempersingkatkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lain dan roket cukup membawa sedikit bahan bakar daripada yang dibutuhkan untuk pergi begitu jauh. Wow. Nah sobatku sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang rahasia roket bisa terbang di luar angkasa ini? Sangat menarik bukan? Semoga bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa untuk di like videonya bila kalian suka, dan juga di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga tahu apa yang sudah kalian tahu dari video ini. Dan juga jangan lupa di subscribe pastinya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.